Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 9 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Silakan, Saudari Carla. Terima kasih. Judul renungan hari ini, Jikalau anak, maka ahli waris. Ayat tema, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Semua yang turut membuat perjanjian dengan Yesus Kristus, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Mereka dibersihkan oleh kuasa firman yang menghidupkan itu, maka malaikat-malaikat ditugaskan untuk melayani mereka. Mereka dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Suci. Mereka menjanjikan diri hendak menjadi anggota-anggota yang aktif dari jemaatnya di dunia ini. Mereka harus mati kepada segala bujukan keinginan-keinginan duniawi, tetapi dalam percakapan dan peribadatan, oleh penyucian roh, mereka harus mengerahkan suatu pengaruh yang hidup bagi Allah. Ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Betapa tinggi dan mulianya kedudukan ini. Terpisah dan berbeda dari dunia, selamat dari jerat licik iblis. Oleh perjanjian baptisan mereka, orang-orang yang mengaku pengikut-pengikut Kristus telah menjanjikan dirinya hendak berdiri dalam perlawanan terhadap yang jahat. Musuh segala jiwa akan bekerja dengan segala tipu muslihat untuk merusakkan pikiran mereka. Ia akan berusaha memasukkan cara-caranya ke dalam pekerjaan mereka bagi Tuhan. Tetapi adalah keselamatan bagi mereka yang kalau mereka suka memperhatikan nasihat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Manusia dihormati oleh dijadikan rekan di dalam ladang Allah, dengan diterima sebagai seorang pekerja di kantor-kantor pusat besar yang telah didirikannya. Oleh penetapan, Tuhan penebus kita ialah ahli waris Allah, dan barang siapa bekerja bersama dengan Dia dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa adalah sewaris dengan Dia. Menjadi seorang yang menang berarti ditaruh dalam barisan orang-orang yang memiliki berlimpah-limpah suatu kemuliaan kekal yang penuh. Kepada kemuliaan yang lebih besar apakah dapat kita idam-idamkan selain disebut anak-anak Allah? Derajat yang lebih besar apakah dapat kita pegang? Warisan yang lebih besar apakah dapat kita peroleh daripada yang datang kepada segala orang yang menjadi waris Allah dan sewaris dengan Kristus. Terima kasih atas penatal layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Ada yang menarik dari renungan hari ini, yaitu bahwa mereka yang membuat perjanjian dengan Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan bila sudah menjadi anak-anak Allah, maka menjadi ahli waris bersama Yesus, anaknya.
Kemudian, renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 17 paragraf 1, yang berkata, mereka dibersihkan oleh kuasa firman yang menghidupkan itu. Maka malaikat-malaikat ditugaskan untuk melayani mereka. Mereka dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jadi, mereka yang mengikat perjanjian dengan Yesus dibersihkan oleh kuasa firman yang menghidupkan serta dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalimat ini dikutip dari Matius 28 ayat 19, yang adalah ayat andalan dari saudara-saudara kita yang mempercayai Trinitas. Perintah untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini diberikan Yesus sebelum dia kembali ke sorga, yaitu sesudah kebangkitannya. Karenanya, mari kita lihat penjelasan roh nubuat tentang Matius 28 ayat 19 ini yang terdapat dalam buku Kisah Para Rasul bab 27. Yang beberapa bagiannya sudah kita bahas pada tanggal 4 Januari 2021. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul halaman 238 paragraf 2 yang berkata, ia menceritakan kepada mereka bagaimana kehidupan Tuhan telah memecahkan penghalang-penghalang kubur dan bangkit dengan penuh kemenangan atas dosa. Ia mengulangi perintah juru selamat kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 18 dan 19. Ia menceritakan kepada mereka juga tentang janji Kristus untuk mengirim penghibur itu, melalui kuasa siapa tanda yang besar dan tanda ajaib akan dikerjakan. Dan ia menjelaskan betapa mulianya janji ini telah dipenuhi pada hari Pentakosta. Kutipan ini menjelaskan apa yang Paulus kabarkan kepada jemaat di Efesus. Nah, saya yakin kaum Trinitas setuju bahwa penghibur yang Yesus janjikan dan kirim itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang Yesus sebutkan dalam Matius 28 ayat 19 adalah Sang Penghibur tersebut. Inilah yang Paulus jelaskan dalam kutipan ini. Jadi, jika Roh Kudus itu sama dengan penghibur, maka Matius 28 ayat 19 dapat dibaca dalam nama Bapa dan Anak dan penghibur. Dan dengan pengertian ini akan lebih mudah untuk kita ketahui siapa penghibur itu dan siapa namanya. Nah, masih dalam buku Kisah Para Rasul bab 27, Nyonya White melanjutkan. Halaman 238 paragraf 3 yang berbunyi, mereka kemudian dibaptiskan dalam nama Yesus, dan sementara Paulus menaruh tangannya atas mereka, mereka menerima juga baptisan Roh Kudus, dengan mana mereka sanggup berbicara bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain serta bernubuat. Jadi, setelah Paulus menjelaskan tentang Yesus yang telah menang atas dosa serta mengalahkan maut, lalu Paulus mengulangi perintah Yesus untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di mana Roh Kudus itu adalah penghibur yang Yesus janjikan dan yang diberikan pada hari Pentakosta. Nah, apa yang terjadi kemudian? Mereka dibaptiskan. Orang-orang yang menerima pekabaran Paulus tersebut dibaptiskan. Nah, perhatikan. Meski Paulus jelaskan tentang baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kepada jemaat di Efesus, namun saat mereka dibaptiskan hanya dalam nama Yesus saja. Mereka tidak dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak. Sebagaimana kutipan ini nyatakan, mereka dibaptiskan hanya dalam nama Yesus. Dan inilah praktek para rasul setelah hari Pentakosta. Berikut ringkasannya kita lihat dalam Alkitab. Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48, dan Kisah 19 ayat 5. Semuanya menyatakan bahwa mereka yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Inilah bukti ayat-ayat yang menyatakan bahwa para rasul membaptiskan dalam nama Yesus saja. Hal ini seharusnya membuat saudara-saudara kita kaum Trinitas merenungkan dan mempelajari kembali kebenaran firman Tuhan.
mengapa perintahnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun dalam prakteknya para murid Yesus membaptis hanya dalam nama Yesus saja. Nah, untuk membantu, masih dalam buku Kisah Para Rasul dan masih dalam bab 27, Nyonya White menjelaskan tentang Roh Kudus. Kita baca dalam halaman 239 paragraf 2 yang menjelaskan, Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia tumbuhan sebagai suatu ilustrasi tentang agen Roh Kudus dalam menopang kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke ranting-ranting, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Demikianlah kuasa yang memberikan hidup dari Roh Kudus mengalir dari juru selamat, menyebar ke dalam jiwa, memperbaharui motif dan kasih, dan membawa pikiran ke dalam penurutan akan kehendak Allah, memungkinkan si penerima untuk membawa buah-buah yang berharga dari perbuatan yang kudus. Nyonya White menuliskan bahwa dalam menjelaskan tentang peran Roh Kudus, Yesus menggunakan dunia tumbuh-tumbuhan sebagai ilustrasinya, khususnya tentang pokok anggur, yang Yesus ceritakan dalam Yohanes pasal 15, khususnya dalam menjelaskan tentang penghibur. Perhatikan ilustrasinya. Sari dari pokok anggur naik dari akar disebarkan ke setiap ranting, agar ranting-ranting dapat berbunga dan berbuah. Artinya, sari pokok anggur itu adalah hidup bagi ranting-ranting. Nah, siapakah pokok anggur menurut Alkitab? Yesus Kristus. Yesuslah sang pokok anggur yang benar. Nah, siapakah ranting-ranting tersebut? Kita umat-umatnya. Maka artinya, ada sari dari pokok anggur, yaitu Yesus, yang disebarkan kepada ranting-ranting yang adalah kita umat-umatnya. Nyonya White menjelaskan bahwa kuasa yang memberikan hidup dari Roh Kudus mengalir dari Yesus Sang Juru Selamat, menyebar ke dalam jiwa kita yang adalah ranting-rantingnya. Jadi, Roh Kudus itu digambarkan sebagai sari pokok anggur yang menyebar ke ranting-ranting yang adalah diri kita. Bisa lihat bahwa Roh Kudus itu bukanlah oknum yang terpisah dari Yesus. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus yang mengalir dari Yesus kepada kita ranting-rantingnya. Roh Yesus itulah sari pokok anggur yang memberikan hidup kepada kita ranting-rantingnya. Sebab memang Yesus adalah Adam yang terakhir yang telah menjadi roh yang menghidupkan. Baca 1 Korintus 15 ayat 45. Nah, kita semua setuju bahwa Roh Kudus itu adalah sang penghibur, dan melalui ilustrasi yang Yesus berikan bahwa Roh Kudus itu mengalir dari dirinya, sebab itulah sari pokok anggur yang menghidupkan, maka sari pokok anggur itu juga sama dengan penghibur. Sebab Roh Kudus sama dengan sari pokok anggur, lalu Roh Kudus sama dengan penghibur, maka sari pokok anggur sama dengan penghibur. Artinya, penghibur itu mengalir dari Yesus. Penghibur itu adalah rohnya Yesus itu sendiri dan bukan oknum lain yang bukan Yesus. Semakin jelas mengapa para rasul membaptiskan dalam nama Yesus. Sebab penghibur itu adalah Roh Kristus yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apakah benar Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus? Perhatikan kutipan berikut ini dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 189 yang menjelaskan, mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Tambah jelas lagi bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus, sebab hanya ada satu roh. Lalu siapa juru selamat? Yesus Kristus. Kemudian Nyonya White juga berkata dalam manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 6 yang berbunyi, Juru selamat adalah penghibur kita. Ini saya telah buktikan bahwa dialah. Dari semua bukti-bukti ini, mari kita rangkaikan semuanya. Roh Kudus sama dengan penghibur. Kemudian Roh Kudus itu diilustrasikan sebagai sari pokok anggur. Maka sari pokok anggur adalah sama dengan penghibur. Nah,
karena Roh Kudus digambarkan seperti sari yang mengalir dari pokok anggur, maka Roh Kudus itu mengalir dari Yesus yang adalah pokok anggur tersebut. Karenanya, hal itu sama dengan penghibur mengalir dari Yesus. Itu sebabnya Roh Kudus adalah sama dengan penghibur yang adalah rohnya Kristus itu sendiri, sebab mengalir dari Yesus layaknya sari pokok anggur. Dan memang roh nubuat menyatakan bahwa umat Allah mempunyai satu roh, yaitu roh Kristus, dan Nyonya White telah membuktikan bahwa Yesuslah sang penghibur itu. Dan karena penghibur itu sama dengan Roh Kudus, maka Yesus itulah sang Roh Kudus yang dimaksudkan. Lihat semua pernyataan persamaan dalam layar. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam suratnya nomor 66, tanggal 10 April tahun 1894, paragraf 18, yang berkata, "Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kita perhatikan persamaannya berikut ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah sama dengan dalam nama Bapa dan Anak dan Penghibur, sebab Roh Kudus sama dengan penghibur. Nah, siapakah penghibur itu? Yesus Kristus. Karenanya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus atau dan penghibur sama dengan dalam nama Bapa, Anak, dan Yesus Kristus. Sebab Roh Kudus sama dengan penghibur, sama dengan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan anak? Siapakah anak? Anak adalah Yesus Kristus itu juga. Karenanya, kalimat dalam nama Bapa dan Anak dan Yesus Kristus dapat dibaca dengan dalam nama Bapa dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Jadi, sekarang tinggal Bapa. Bagaimana hubungannya nama Bapa dengan Yesus Kristus? Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian dalam Ibrani 1 ayat 3 dan 4, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Allah Bapa mengaruniakan namanya kepada anaknya Yesus Kristus. Karenanya nama Bapa ada di dalam Yesus Kristus. Maka persamaannya menjadi dalam nama Bapa dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus dapat dibaca dengan dalam nama Yesus Kristus dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Sebab nama Bapa telah dikaruniakan di dalam Yesus agar semua bertekuk lutut. Lalu anak Allah adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah sang penghibur yang adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya dapat dibaca dalam nama Yesus Kristus dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Para rasul sangat memahami akan hal ini. Dan karenanya mereka tidak menyebutkan dalam nama Yesus Kristus dan Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Mereka membaptiskan hanya menyebutkan dalam nama Yesus saja. Sebab mereka mengetahui bahwa nama Bapa di dalam Yesus Kristus, kemudian anak Allah itu mereka juga kenal Dia adalah Yesus Kristus, dan mereka juga tahu bahwa Roh Kudus itu adalah sang penghibur, dan sang penghibur itu adalah Yesus Kristus. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, kenapa mereka hanya membaptiskan dalam nama Yesus saja. Bukan mereka tidak mengerti perintah Yesus, tapi karena mereka mengerti, maka mereka membaptiskan dalam nama Yesus saja. Silahkan saudara pelajari kembali Matius 28 ayat 19 tersebut. Ayat itu sama sekali bukan tentang Trinitas, tetapi tentang Yesus. Sebab Yesus berkata dalam ayat sebelumnya, yaitu Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Ya, perhatikan, segala kuasa. Artinya yang berkuasa adalah Yesus Kristus. Dan kuasa itu Yesus karuniakan kepada umatnya melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Sebab kepada Dia segala kuasa telah diberikan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, mau menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris bersama Yesus anak Allah? Ikat perjanjian dengan Yesus. Izinkan firman-Nya membersihkan hidup kita dan beri diri kita dibaptis dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan yang begitu jelas tentang baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu semua tentang Yesus. Karenanya, para rasul membaptis hanya dalam nama Yesus. Dan mereka yang dibaptis dalam nama Yesus inilah yang menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris bersama Yesus. Tolong kami ya Bapa, agar kami mau menerima kebenaran ini dan berubah. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.